Halo sahabat Borneo, selamat bertemu di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di Kalimantan yang berjudul Pesugihan Minyak Kuyang. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikin Borneo lainnya. Pesugihan Minyak Kuyang. Awal mula cerita, seorang perempuan miskin yang baru saja kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis mendengar cerita tentang pesugihan minyak kuyang yang konon bisa membuat seseorang kaya raya dan awet muda. Meskipun awalnya ragu, desas-desus tersebut mulai menghantui pikirannya setiap malam. Akhirnya, dengan hati yang penuh keputusasaan dan harapan, sang perempuan memutuskan untuk pergi ke pedalaman tersebut untuk mencari kekayaan dan kesempurnaan tubuh agar awet muda. Tanpa diduga, perjalanan itu bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan dan ujian mulai menghadangnya begitu ia setapak di pedalaman yang gelap dan mistis. Setibanya di sebuah desa terpencil, Siti bertemu dengan seorang dukun tua yang dikenal sebagai pemilik ilmu pesugihan minyak kuyang. Sang dukun menawarkan kesepakatan yang menakutkan, untuk mendapatkan kekayaan dan kesempurnaan tubuh, ia harus menyerahkan nyawa seorang tumbal. Takut namun tergiur, sang perempuan akhirnya setuju dengan ketentuan sang dukun. Dengan ritual yang menyeramkan, pesugihan minyak kuyang pun dimulai. Tubuh sang perempuan mulai terasa segar dan cantik, harta mulai mengalir deras ke tangannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seiring waktu berlalu, ia mulai merasakan tubuhnya terus memudar, rasa lapar akan harta semakin tak terpuaskan. Suatu malam, ketika ia bermimpi bertemu dengan kuyang yang haus darah, ia menyadari bahwa semua ini hanya ilusi dari keserakahan dan perbuatan jahatnya. Dengan penuh penyesalan, sang perempuan berusaha membatalkan pesugihan, tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Jin dan kekuatan gelap pun mulai mengejar nyawanya. Hanya dengan bantuan satu-satunya tumbal yang tersisa, sang perempuan berhasil melarikan diri dengan nyawa yang selamat. Sesampainya di rumahnya yang kosong dan sunyi, sang perempuan merenung dengan penuh penyesalan. Kini ia sadar bahwa kekayaan dan keabadian bukanlah hal yang sejati. Yang sejati adalah kesederhanaan, keikhlasan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tak bisa dibeli dengan apapun. Setelah peristiwa mengerikan itu, Siti hidup dalam penyesalan dan trauma yang mendalam. Ia merenung tentang bagaimana keserakahan dan keinginan untuk kekayaan serta kecantikan telah membuatnya kehilangan segalanya, suaminya, martabatnya, dan hampir saja nyawanya. Hari demi hari berlalu, Siti merasa semakin terguncang oleh mimpi-mimpi buruk yang membawanya kembali ke malam saat ia berurusan dengan kekuatan gelap. Setiap detiknya dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya yang gelap dan menyedihkan. Beberapa bulan kemudian, ketika Siti hampir menyerah pada kesedihan dan penyesalan, dia bertemu dengan orang pintar, orang soleh. Orang pintar itu memberikan nasihat yang sangat berarti baginya. Kekayaan sejati terletak pada keberkahan hati dan kesederhanaan. Hiduplah dengan penuh rasa syukur dan bakti kepada Allah, maka kebahagiaan sejati akan selalu menyertaimu. Dari situlah sang perempuan mulai memperbaiki dirinya. Dia mulai mengubah pola pikirnya, menjauhkan diri dari keserakahan dan belajar untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap hari, ia mencari kedamaian batin melalui doa dan introspeksi diri, menemukan kebahagiaan yang sejati dalam keberkahan yang diberikan Allah. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan. Ding sanak,
kula-kula ataupun semuanya, dan nantikan kisah-kisah horor yang ada di Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Telegram, Instagram ataupun Twitter Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.